Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Masih tetap berpuasa? Semangat ya untuk berpuasa? Pastinya dong, karena sekarang kan bulan puasa. Jadi puasa Ramadan itu kan wajib hukumnya anak-anak ya. Berarti puasanya harus tetap semangat, oke? Nah, karena bulan ini adalah bulan puasa, maka Bu Guru akan menerangkan tentang puasa. Nah, puasa itu pengertiannya adalah menjaga diri dari segala hal yang membatalkan puasa dan juga menjaga diri untuk tidak makan dan tidak minum. Mulai dari terbitnya fajar shadiq, yaitu mulai dari subuh ya anak-anak, sampai pada terbenamnya matahari, yaitu waktu sholat maghrib. Nah, selama itu kita tidak boleh untuk makan dan juga tidak boleh minum, juga tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, adapun hukum puasa itu ada 3. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, dan yang ketiga adalah haram. Wajib, sebelumnya anak-anak kan sudah pernah diterangkan Bu Guru ya. Wajib itu pengertiannya adalah ketika kita melakukannya, maka kita akan mendapat pahala. Tapi sebaliknya, kalau kita meninggalkannya, maka kita akan mendapat dosa dan juga mendapat siksa. Nah, contohnya puasa wajib itu apa? Seperti puasa sekarang ini, puasa Ramadan, itu adalah puasa wajib. Terus ada lagi puasa wajib adalah puasa nadar. Terus puasa kifaroh. Yang kedua, hukum puasa sunnah. Nah, sunnah itu definisinya adalah ketika kita mengerjakannya, maka kita akan mendapatkan pahala. Namun sebaliknya, kalau kita meninggalkannya, kita tidak akan mendapat dosa dan juga tidak akan mendapat pahala. Contoh puasa sunnah itu seperti puasa Senin Kemis. Terus puasa bulan Muharram, bulan Syaban, dan juga puasa Yaumul Bid. Yaumul Bid itu pada tanggal 13, 14, dan 15 di tiap bulan Hijriah, seperti bulan Muharram, bulan Syaban, bulan Syawal, dan semua 12 bulan Hijriah itu ada puasa Bid anak-anak ya. Terus yang ketiga, hukum puasa adalah haram. Puasa haram itu bagaimana? Yaitu puasa yang ketika kita melakukannya malah kita mendapatkan dosa anak-anak. Tapi ketika kita meninggalkannya, maka kita akan mendapatkan pahala. Seperti apa? Seperti ketika kita melakukan puasa pada tanggal 1 Muharram. Pada tanggal 1 Syawal. 1 Syawal itu tanggal apa ya? Yaitu pada hari raya Idul Fitri. Tidak boleh melakukan puasa. Terus puasa pada tanggal 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah itu ketika hari raya Idul Adha. Nah, itu kita diharamkan untuk berpuasa. Itu adalah hukum puasa. Nah, sekarang puasa itu ada syarat-syarat wajibnya anak-anak. Syarat wajib puasa itu ada 4, yaitu dimana puasa itu diwajibkan pada seseorang jika memenuhi 4 ya. Yang pertama adalah orang Islam. Nah, yang kedua adalah balik, yang ketiga adalah berakal, dan yang keempat adalah dia mampu untuk melaksanakannya. Nah, jika sudah memenuhi 4 syarat ini, maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Ya. Adapun tetangga saya loh, ada yang Islam, dia itu Islam, terus sudah balik juga, terus dia kuat untuk berpuasa, tapi dia tidak berakal sehat. Nah, karena tidak memenuhi 4 syarat ini, maka dia tidak dihukumi untuk wajib berpuasa. Nah, karena salah satu dari 4 syarat ini tidak terpenuhi, maka dia tidak dihukumi wajib berpuasa. Itu adalah syarat wajib berpuasa. Adapun sekarang kalau dia sudah Islam, dia Islam Bu, karena sudah pernah melafalkan 2 kalimat syahadat.
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akan tetapi dia tidak apa? Dia berakal sehat memang. Terus dia juga balik, akan tetapi dia tidak kuat untuk melaksanakan puasa. Lah baginya tidak wajib untuk berpuasa anak-anak pada hari itu. Tetapi karena ini adalah hukumnya puasa wajib, dia wajib mengkodok puasanya pada hari lain di luar bulan Ramadan. Ya, itu adalah syarat wajib puasa. Sekarang rukun-rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama adalah niat. Nah, kalau niat puasa Ramadan harus dilakukan pada malam hari. Batasnya adalah setelah tenggelamnya matahari sampai pada terbitnya fajar shadiq. Itu kita harus niat puasa karena niatnya wajib, ya, rukun. Yang kedua adalah meninggalkan segala hal-hal yang membatalkan puasa. Itu adalah rukun-rukun puasa. Terus puasa juga mempunyai syarat sah puasa. Loh, apa bedanya dengan syarat wajib puasa? Kalau syarat wajib puasa itu adalah hukum bagi orang yang mengerjakannya. Ya, yang apa itu dinisbatkan kepada orangnya. Tapi kalau syarat sah berarti itu ada dinisbatkan pada puasanya. Puasa itu bisa sah jika memenuhi 4 syarat, yaitu yang pertama adalah yang melakukannya adalah orang Islam. Kemudian yang kedua itu dia itu sudah balik. Balik itu kalau perempuan batas baliknya ketika keluar darah haid. Kalau laki-laki batas baliknya ketika dia sudah bermimpi basah. Atau dia belum mendekati balik itu namanya mumayyiz. Kalau dia mumayyiz itu dia sudah mengetahui antara yang baik dan yang buruk, itu dinamakan mumayyiz. Terus yang ketiga adalah dia tidak haid dan tidak nifas dan juga tidak wilada. Nifas dan wilada juga haid itu semuanya dinisbatkan pada perempuan karena itu khusus perempuan saja. Gak ada laki-laki yang haid, gak ada laki-laki yang nifas, gak ada laki-laki yang wilada, karena semua itu dinisbatkan kepada perempuan saja. Wilada itu darah ketika seorang perempuan itu melahirkan, itu namanya wilada. Kemudian kalau nifas itu darah yang keluar dari rahim perempuan setelah dia melahirkan, itu namanya nifas. Nah, kalau umpama anak-anak ada teman laki-lakinya yang tidak puasa, terus kamu tanya, kenapa kamu tidak puasa? Dia bilang, aku sedang haid. Itu berarti bohong besar, gak ada laki-laki yang haid, berarti bancilan. Terus yang ketiga, keempat ya tadi, yang dia melakukan puasa memang pada hari-hari yang boleh untuk dilakukan puasa. Maka kalau sudah memenuhi 4 syarat ini, maka puasa seseorang dinamakan sah, dihukumi sah puasanya. Itu ya. Terus anak-anak, lah ada juga yang namanya makruh puasa. Makruh puasa itu bagaimana? Nah, anak-anak kan masih ingat makruh itu bagaimana? Makruh itu kebalikan dari sunnah. Kalau sunnah tadi, kalau kita melakukannya akan mendapat pahala, tapi kalau kita meninggalkannya, kita tidak akan mendapat pahala dan juga tidak akan mendapat dosa. Nah, kebalikan dari sunnah adalah makruh. Kalau makruh itu kita melakukannya tidak akan mendapat pahala dan juga tidak akan mendapat dosa. Tetapi kalau kita mendengarkannya, malah kita akan mendapat pahala. Nah, makruhnya puasa itu apa? Makruhnya puasa itu seperti berkumur-kumur. Ketika siang waktu kalian puasa, kalian lupa tidak sikat gigi. Nah, kemudian kamu akhirnya sikat gigi pada waktu jam 8 atau waktu paginya kamu sikat gigi, itu boleh. Nah, hanya saja hukumnya makruh, asalkan jangan sampai ada yang tertelan. Kalau kamu sudah menelan dengan sengaja, maka puasa kamu bisa batal, ya. Makanya hati-hati. Terus makruhnya puasa itu seperti apa? Mencicipi makanan. Nah, biasanya ibu-ibu kalau masak, biasanya kan
pengen tahu ini rasanya kurang garam apa kurang manis, dan dicicipi, tapi mencicipinya itu di lidah. Ketika kita ambil masakan, dicicipi di lidah sedikit aja, gak banyak-banyak, kemudian dirasakan masakannya, oh ternyata kurang asin, maka dikasih garam, atau kurang manis dikasih gula, itu enggak apa-apa, asalkan jangan sampai ditelen makanannya tadi yang diicipi. Setelah diicipi di lidah, kemudian dikeluarkan lagi. Nah, itu adalah makruhnya puasa. Sekarang sunah-sunahnya puasa anak-anak itu banyak ya. Di antaranya adalah sunahnya puasa adalah berbuka dengan yang manis-manis. Kalau tidak ada kurma, maka boleh dengan makanan yang manis. Terus bersegera untuk berbuka, atau bisa juga yang termasuk sunahnya puasa adalah mengakhirkan sahur. Misalkan kalau subuh itu jam 4, anak-anak sahurnya itu setengah 4. Nah, itu namanya mengakhirkan sahur ya. Itu termasuk sunahnya puasa. Nah, sampai di sini anak-anak, semoga apa yang Ibu jelaskan tadi bermanfaat untuk anak-anak ya. Dan semoga puasa kita selalu dirahmati oleh Allah, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain dengan semangat dan diridhai oleh Allah. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.